Halo guys, kali ini gue mau bahas terkait dengan jasa inspektor. Nah, karena video yang kemarin gue mau bahas jasa inspektor yang tidak jujur ya, gitu. Karena merangkap sebagai calo dan menggagalkan transaksi dari salah satu showroom gitu, yang dimana mobilnya masih kategori batas normal pemakaian dan dibatalkan karena transmisi CVT, sehingga jasa inspektor tersebut menyarankan pembeli mobil tersebut membeli mobil dengan transmisi AT saja karena mobil yang pertama ya dari konsumennya, dan malahnya si spek tersebut menjadi calo ya dari mitra penjual mobil tersebut. Saya kurang tahu. Nah, kalau dari saya sendiri sih beberapa kali sering banget kedatangan inspektor mobil yang inspeksi unit untuk lini bisnis saya, garasi Kencana ya. Jadi yang request itu konsumen atau calon buyer yang tertarik sama mobil saya. Yang saya tahu beberapa inspektor yang datang itu dari dua brand atau dua jasa terkenal yang ada di medsos yang cukup aktif juga. Kalau dari sudut pandang saya, mereka itu sangat objektif karena mereka memberikan informasi yang wajar dengan grading yang mereka sampaikan. Jadi mobil itu ada grade A, grade B, grade C atau grade apa, banyak banget ya. Nah, jadi kalau grade A itu mobil tuh bagus banget, seperti baru. Grade B, grade C itu pemakaian, grade D itu mulai banyak pekerjaan atau ada kerusakan cukup lumayan. Nah, selebihnya tidak direkomendasikan. Beberapa mobil sih keangkut ya atau laku gitu. Yang pertama kali dulu ada Jazz S-Matic tahun 2012 kalau nggak salah, dan itu mobil habis saya perbaikin ya, dari ada repaint, terus juga pajaknya tadi ya tidur, saya balik nama, terus kemudian interior eksterior juga sudah saya detailing ya, cuma minusnya kaki-kaki. Nah, kaki-kaki aja minus itu atau perlu permajaan itu masih direkomendasikan layak untuk dibeli oleh jasa inspektor tersebut. Namun karena saya punya rekanan bengkel kaki-kaki yang menurut saya lebih bagus dari bengkel kaki-kaki yang franchise yang ada di YouTube atau di medsos, jadi saya rekomendasikan ke sana dan sampai saat ini tidak komplain. Kemudian yang terakhir ada Vios saya, Vios manual tahun 2008. Mobil itu juga sudah saya rapihin interior eksterior. Tahun 2008 itu dengan kategori mobil cukup ya, kalau buat saya masuknya mungkin grade B. Itu pun masih direkomendasikan sama jasa inspektor tersebut dan dikirim ke Jogja. Pun dari konsumen itu request untuk diambil dan dikirimnya langsung dari jasa inspeksi, dan request juga saya tahu karena menginfokan ke saya juga jasa inspeksinya, mobilnya itu di request sama customer untuk ganti oli, terus detailing dan perbaikan minor saja. Jadi kalau misalkan teman-teman dari pembeli mobil mendapat informasi seperti kayak jangan beli mobil ini, jangan beli mobil itu, coba cari informasi lebih dalam lagi. Dan untuk jasa inspektor sekarang semakin banyak orang bisa belajar menginspeksi mobil, memperdalam terkait dengan analisa mobil melalui media sosial atau dari YouTube, dari teman-teman mekanik. Bahkan ada jasa inspeksi yang menjual paket atau program modul jasa inspeksi. Jadi tetap bijaksana dan objektif memberikan informasi. Tapi kalau misalkan konsumennya itu belum tahu arahan mobilnya apa yang akan dibeli, kalian bisa konsultasikan dan rekomendasikan. Tapi tetap fair dalam mencari mobil atau memberikan informasi mobilnya. Jangan sampai jadi calo yang menggagalkan transaksi lagi. Boleh sih kalau buat saya jasa inspeksi itu menjadi calo, tapi unitnya juga harus jujur
atas apa hasil inspeksinya, jangan ada yang ditutupi juga, karena ada celah kalau menjadi calo atau maklar itu akan mendapatkan keuntungan dan dari dua sisi ya, dari konsumen juga dari mungkin mitra pedagang, mitra showroom. Nah itu komisi itu kan akan sangat besar yang akan didapat atau berlipat ganda dari hasil jasa inspeksi saja. Nah itu akan menjadi celah untuk jasa inspeksi tidak jujur. So buat semuanya tetap sehat, tetap cuan, itu aja dari gua. See you guys.